Gerakan 30 September tahun 1965 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan G30S PKI. Dalam peristiwa ini, 10 orang jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan yang berada di dua tempat yang berbeda, yaitu di Jakarta dan di Yogyakarta. Mereka diculik, disiksa, dan jasadnya dibuang ke dalam sumur lubang buaya. Kini, 58 tahun setelah peristiwa tersebut, kejadian ini masih menjadi memori kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini membawa dampak yang sangat besar dalam perjalanan bangsa ini. Tanggal 30 September ini menjadi momen tepat untuk mengenang sejarah G30S PKI. Sejarah singkat G30S PKI. Melansir dari modul pembelajaran SMA kelas 12 Sejarah Indonesia, peristiwa G30S PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September setelah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30S PKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Tanggal 1 Oktober dini hari, pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung memulai aksinya dengan target melakukan aksi penculikan terhadap para jenderal. Pasukan Cakrabirawa bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 7 jenderal tersebut adalah Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan yang langsung dibunuh di rumah masing-masing. Sementara Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup, kemudian disiksa dan dibunuh oleh PKI. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Samsuri, Komandan Cakrabirawa, bahwa G30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Operasi penumpasan G30S PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh Satuan RPKAT di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang 328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30S PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh Satuan RPKAT di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Majen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAT yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian, perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30S PKI, tetapi berhasil melarikan diri. Didapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur
yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari. Penggalian diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO-AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto. Setelah ditemukan jenazah para perwira diangkat dari sumur tua tersebut, terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Wikora, para perwira TNI AD tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Daftar Pahlawan Revolusi G30S PKI. 1. Kapten Anumerta Pierre Tendean. Pierre Tendean lahir 21 Februari 1939 di Jakarta. Selesai mengikuti pendidikan di Akademi Militer Jurusan Teknik tahun 1962, ia menjabat Komandan Peleton Batalion Seni Tempur 2, Komando Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Ia ikut bertugas menyusup ke daerah Malaysia ketika sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Pada bulan April 1965, perwira muda ini diangkat sebagai ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Ketika bertugas, Pierre Tendean tertangkap oleh kelompok G30S. Ia pun mengaku sebagai AH Nasution, di mana sang jenderal berhasil melarikan diri, namun dirinya harus mengorbankan nyawa untuk melindungi Jenderal Nasution. 2. Letjen Anumerta Suprapto. Suprapto lahir di Purwakerto pada 20 Juni 1920. Ia sempat mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Bandung, namun harus terhenti karena pendaratan Jepang di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Suprapto aktif dalam usaha merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Ia kemudian memasuki Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Purwakerto dan ikut dalam pertempuran di Ambarawa sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman. Karirnya terus melejit di militer, namun ketika PKI mengajukan pembentukan Angkatan Perang Kelima, Suprapto menolaknya. Ia pun menjadi korban pemberontakan G30S bersama para petinggi TNI AD lainnya. Jasadnya ditemukan di Lubang Buaya. Suprapto pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 3. Letjen Anumerta S. Parman. Siswondo Parman atau yang dikenal dengan S. Parman adalah salah satu petinggi TNI AD di masa Orde Lama. Ia dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Pendidikannya lebih berkutat di bidang intelijen. Ia pernah dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen pada Kenpei Kasya Butai. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mengabdi kepada Indonesia untuk memperkuat militer tanah air. Pengalamannya di bidang intelijen sangat berguna bagi TNI kala itu. Ia mengetahui rencana-rencana PKI yang ingin membentuk Angkatan Kelima.
Namun, pada 1 Oktober 1965, ia pun diculik dan dibunuh bersama para jenderal lainnya. S. Parman harus gugur dan diberi gelar pahlawan revolusi. 4. Letjen Anumerta M. T. Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan M. T. Haryono lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum terjun ke dunia militer, M. T. Haryono pernah mengikuti Ikadaigaku atau sekolah kedokteran di Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, M. T. Haryono bergabung bersama TKR dengan pangkat mayor. Kepiawaiannya dalam berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman berguna bagi Indonesia ketika melakukan berbagai perundingan internasional. Ia kemudian berkutat di Kementerian Pertahanan. M. T. Haryono juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Ia kemudian menjadi Atase Militer RI untuk negeri Belanda tahun 1950 dan sebagai Direktur Intendans dan Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1964. Di tahun 1965, M. T. Haryono gugur bersama dengan para petinggi TNI AD lainnya akibat pemberontakan G30S. 5. Maijen Anumerta D.I. Panjaitan. Donald Ignatius Panjaitan atau D.I. Panjaitan lahir pada 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli. Pada masa pendudukan Jepang, ia memasuki pendidikan militer Gyugun. Kemudian ia ditempatkan di Pekanbaru, Riau, sampai saat proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, D.I. Panjaitan ikut membentuk TKR. Ia pun memiliki karir yang cemerlang di bidang militer. Menjelang akhir hayatnya, ia diangkat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat dan dapat bertugas belajar ke Amerika Serikat. Jenderal dari Sumatera ini pun harus tewas ketika terjadi pemberontakan PKI 1965 bersama dengan para jenderal lainnya. 6. Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah seorang petinggi TNI AD di masa Orde Lama. Ia lahir di Jenar, Purworejo pada 19 Juni 1922. Ketika muda, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Setelah itu, karir Ahmad Yani berkutat di militer. Ia turut ikut dalam pemberontakan PKI Madiun 1948, agresi militer Belanda kedua, dan juga penumpasan DITII di Jawa Tengah. Pada tahun 1958, ia diangkat sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat untuk menumpas pemberontakan PRRI. Ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat tahun 1962. Namun pada tahun 1965, Ahmad Yani mendapatkan fitnah ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Ia harus tewas ketika pemberontakan G30S pada 1 Oktober 1965. 7. Maijen Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo Siswo Miharjo lahir 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, ia mendapat pendidikan pada Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta dan kemudian menjadi pegawai negeri pada kantor kabupaten di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan,
ia memasuki TKR bagian kepolisian. Akhirnya menjadi anggota Korps Polisi Militer. Ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto dan kemudian menjadi Kepala Bagian Organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Karirnya terus melezat. Tahun 1961, ia diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman Auditor Jenderal Angkatan Darat, akan tetapi Sutoyo yang menentang pembentukan Angkatan Kelima harus ikut gugur dalam peristiwa G30S. 8. Brigjen Anumerta Katamso. Katamso dilahirkan pada 5 Februari 1923 di Sragen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, ia mengikuti pendidikan militer pada Peta di Bogor. Kemudian diangkat menjadi Sodanko Peta di Solo. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia masuk TKR, yang kemudian menjadi TNI. Ia terus berkiprah bersama militer Indonesia. Tahun 1958, Katamso dikirim ke Sumatera Barat untuk menumpas pemberontakan PRRI sebagai Komandan Batalion A Komando Operasi 17 Agustus. Setelah itu menjadi Kepala Staf Resimen Tim Pertempuran RIP 2 di Ponegoro di Bukit Tinggi. Katamso juga menjadi korban keganasan G30S. Ia harus gugur karena diculik dan dibunuh. Mayatnya ditemukan 22 Oktober 1965. Katamso dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. 9. AIP 2 Anumerta KS Tubun. Karel Satsuit Tubun dilahirkan di Tual, Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Tamat dari Sekolah Polisi Negara di Ambon, ia diangkat sebagai agen polisi tingkat 2 dan mendapat tugas dalam Kesatuan Brigade Mobil Brimob di Ambon. Kemudian ia ditempatkan pada Kesatuan Brimob Dinas Kepolisian Negara di Jakarta. Tahun 1955 dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara, dan tahun 1958 dipindahkan ke Sulawesi. Ketika meletus pemberontakan G30S, ia termasuk salah seorang korban keganasan pemberontakan tersebut. KS Tubun waktu itu sedang bertugas sebagai pengawal di kediaman Dr. Y. Leimena yang berdampingan dengan rumah Jenderal A.H. Nasution. Satsuit Tubun melawan dan terjadi pergulatan yang akhirnya KS Tubun ditembak hingga gugur. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 10. Kolonel Anumerta Sugiono. Sugiono lahir pada 12 Agustus 1926 di Desa Gendaran, daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang, Sugiono mendapat pendidikan militer pada Pembela Tanah Air atau PETA. Kemudian ia diangkat menjadi Budanko di Wonosari. Karirnya terus berkecimpung di dunia militer, mengikuti beberapa penumpasan pemberontakan di tanah air. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Sugiono yang baru saja kembali dari Pekalongan ditangkap di markas Korem 072 yang telah dikuasai gerombolan PKI. Ia telah dibunuh di Kentungan di sebelah utara Yogyakarta dan jenazahnya ditemukan pada 22 Oktober 1965, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Setelah kita mengenang kembali sejarah G30S PKI dan mengetahui daftar nama pahlawan revolusi yang gugur pada saat tersebut, mari kita semua tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan mereka.
Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023. Pancasila Sakti.